grup discussion, forum discussion selama masa COVID ini tetap kita harus bersilaturahmi. Salah satunya dengan cara ini. Kita juga pengen bisa menjangkau relasi teman-teman sejauh yang bisa kita jangkau. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman dari struktur membuat kegiatan ini. Harapannya nanti ke depan kita juga bisa membuat hal yang semacam ini bisa mungkin setiap minggu sekali gitu ya. Dan kebetulan temanya malam hari ini pas dalam suasana outbreak COVID-19 ini ada Dr. Panca. Terima kasih Dr. Panca sudah bersedia menjadi narasumber malam hari ini untuk bincang-bincangnya. Sama-sama. Ini apa namanya mencari waktu yang pas. Dr. Panca ini berharga banget nih kita bisa kesempatan malam hari ini. Semoga kegiatan ini bisa lancar teman-teman dan Bro and Sis bisa memanfaatkan ini untuk menambah pengetahuan dan knowledge juga, wawasan, dan kita saling bisa bertukar pikiran. Saya rasa itu dan sukses selalu buat Bro and Sis semuanya. Jaga kesehatan, stay safe. Kita sama-sama berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ketua sambutannya. Jadi saya mungkin sekilas memperkenalkan narasumber kita, Pak Dr. Dwi Panca Wibowo, SPAN, KIC, KMN, FIPM. Panjang nih. Jadi kita boleh panggilnya Pak Doktor ataupun Pak Dokter ya, karena beliau S3. Nah, beliau memang kader PSI, jadi caleg ya, waktu itu caleg di Dapil Sumut 1 untuk DPR RI. Di Sumut 1 itu kalau nggak salah Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai ya. Waktu itu beliau bersama dengan rekan kita juga tuh Pak Bro Ben Sinaga ya. Mungkin Dr. Panca di ya satu dapil juga. Beliau sekarang di Rumah Sakit Premier Bintaro sebagai spesialis anestesi, juga sekaligus kepala unit gawat darurat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Mungkin itu sekilas, nanti kalau ada yang mau bertanya lebih dalam juga nanti ada waktunya. Sekarang waktu saya persilakan kepada Pak Dr. Panca, silakan untuk pemaparan dulu mungkin 20 menit lah, sekitar 20 menit. Silakan Pak Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba membuat, nanti kalau mungkin kepanjangan ya mohon maaf ya, tapi saya coba segitu kalau bisa. Kita akan bicara tentang COVID dari kelihatan ya presentasi saya. Baik. Kelihatan. Yang mana? Ini tinjauan medisnya. Jadi COVID ini adalah penyakit baru yang masalahnya itu adalah di saluran nafas dan disebabkan oleh virus corona yang kita tahu, coronavirus, bagian dari teman-temannya SARS yang dulu juga sudah ramai. Gejalanya macam-macam, jadi bisa seperti flu biasa, sampai bahkan berat, bisa sampai paru. Penularannya secara umum itu juga seperti flu-flu yang lainnya, itu melalui droplet. Droplet itu artinya adanya cairan yang keluar dari tubuh, yang bisa keluar saat batuk atau bersin atau berbicara, atau sentuhan, karena orang yang bersin batuk itu juga bisa mengeluarkan, kena ke tangannya atau ke tempat lain dan sentuh. Dan dengan tangan kita menyentuh mulut atau bagian lain tubuh kita, itu bisa terpapar dengan virus. Jadi, COVID ini yang paling banyak itu menularnya orang ke orang. Walaupun ada beberapa laporan barang ke orang juga ada, jadi orangnya sama sekali tidak berpengaruh, tapi barang yang disentuhnya, tapi lebih sering orang ke orang.
Dan ini bisa juga melalui barang, bisa melalui tisu, pegangan pintu, gadget, pulpen, laptop, dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Tentu kita harus menjaga daerah-daerah yang mungkin menjadi sumber atau penularan, yaitu tangan dan daerah sekitar wajah. Nah, gejalanya itu mulai dari yang ringan, demamnya juga nggak selalu ada. Kadang-kadang ada juga yang tidak demam. Kemudian batuk atau sakit tenggorokan dan dada, paling sering pada saat napas dalam. Pada saat napas dalam ada sakit. Lalu ada juga gejala lain seperti mual, diare, atau sakit kepala. Dan hampir 80% itu gejalanya cuma ringan. Kalau berat, dia bisa sampai napasnya cepat, bisa di atas 24 atau 30 kali. Kemudian kalau di foto ronsen itu ada gambaran yang putih, CT scan yang paling cepat sekali kelihatan, ada gambaran, kalau saya lihatkan di sebelah kanan bawah itu ada gambaran di pinggir-pinggir putih-putih, itu merupakan gambaran yang khas. Lebih lanjut nanti ada gangguan fungsi ginjal atau organ lainnya. Dan banyak yang rentan. Yang salah satu yang rentan ya tentu yang sering terpapar. Kami ini yang sering ketemu memang terus terang sudah banyak yang duluan kena dan ada yang sudah fatal juga. Orang-orang tua yang berusia lebih dari 60 tahun atau orang yang sudah punya sakit sebelumnya, jantung atau asma atau diabetes atau hipertensi atau memang sudah lemah seperti kanker atau yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah? Tentu tadi penularannya itu paling sering itu melalui kontak. Kontak dengan apa? Dengan tangan yang kemudian nanti membawa kita ke mulut atau ke hidung atau ke sekitarnya. Sehingga kita cuci tangan, kemudian pakai masker. Dan supaya lebih aman, memang kita menggunakan istilah physical distancing. Jadi secara fisik kita berjarak, bukan sosial. Sebenarnya ada beberapa teori mengenai berapa jaraknya, tapi yang saat ini dipakai itu kalau dengan masker dan dengan yang lain, kita memberikan jarak sekitar 1 meter. Sebab ada beberapa referensi yang menyatakan 1,8 atau 1,4, tapi kita ambil 1 meter saja. Cuci tangan kita anjurkan menggunakan air mengalir dan sabun, karena itu yang akan membuang atau mengusir virus yang ada, yang melekat di permukaan tangan kita. Cuci tangan dilakukan sebenarnya sesering mungkin, tetapi khususnya ketika kita sampai di satu tempat, sebelum makan atau setelah makan, dan setelah dari toilet. Kita bisa menggunakan cairan pembersih dengan alkohol 70%. Ini tidak dianjurkan awalnya, maksudnya tidak dari awal kita usahakan seperti ini. Justru yang kita mulai dengan membersihkan dengan air dan sabun. Kalau tidak ada, baru kita membersihkan dengan cairan pembersih tangan, desinfektan. Kemudian kita juga menggunakan masker. Nah, masker ini kita gunakan karena ini akan mengurangi probabilitas atau kemungkinan kita terpapar dari virus dari orang lain maupun dari benda-benda lain. Masker sebenarnya tidak usah muluk-muluk, kita tidak ada masker yang 100% mencegah masuknya virus, tetapi kita bisa membuat pencegahan kita menyentuh wajah kita. Jadi dengan kita menggunakan masker, maka kita akan relatif lebih jarang menyentuh wajah kita. Kemudian penggunaan masker juga harus hati-hati, terutama ketika masker itu sudah digunakan, mau dicopot, sebelum menggunakan juga harus cuci tangan dulu, kemudian kita pasang maskernya. Jangan pada saat pakai masker, pada saat itu pula kita memasukkan atau mendekatkan virus ke wajah kita. Jadi penggunaan masker juga bukan sekedar ditutup mulutnya, tetapi tutup mulut dan hidung supaya tidak ada yang tersentuh atau tidak masuk gitu. Pastikan nggak ada jarak di antara wajah dan masker. Memang kadang-kadang ini atau sering juga ini membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi inilah yang harus kita ambil, khususnya ketika kita berhadapan dengan orang lain. Jangan sentuh masker, kalau kita menyentuhnya maka kita harus membersihkan, karena bagian depan masker itu adalah bagian yang potensi mengandung virus. Kemudian untuk melepaskan masker, jangan lupa, jangan dipegang bagian depan,
belakang dan langsung dibuang kalau memang itu yang disposable. Tapi kalau mau dipakai lagi, tetap jangan pegang depannya, langsung dicuci atau dijemur. Dan kita ganti masker atau cuci masker kalau masker itu masker kain. Nah, jaga jarak ini memang di sini ditulis 1,5 meter, tapi anjuran kita adalah 1 meter. Kita menggunakan istilah physical distancing karena bukan sosial. Sosial seperti kita ini jauh-jauh, tapi kita saling berdekatan. Tetapi secara fisik ini karena memang saat ini lagi butuh physical distancing. Jadi ini adalah beberapa teori yang menyatakan bahwa dengan kita menjaga jarak, maka kemungkinan droplet itu sampai ke tempat orang lain atau ke kita dari orang lain, maka itu bisa dihindari. Jadi menggunakan istilah physical distancing dengan jarak ini bukan sekedar ketakutan, tetapi ada teori, ada dasar fisika, ada dasar medis juga yang mendasarinya. Dan dengan kita melakukan hal-hal ini, maka kita bisa melindungi diri dan orang lain dari paparan COVID. Saya sedikit akan menyampaikan beberapa mitos. Ini yang mungkin sama-sama kita tahu, apakah dengan kita menyemprotkan klorin atau alkohol dapat membunuh? Betul, bisa membunuh virus, tetapi itu hanya di tempat yang disemprotkan. Padahal virus itu kita tahu berada di dalam mukosa mulut dan hidung, dan itu kita tidak semprotkan. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan, baru akan efektif kalau kita semprotkan di daerah hidung dan mulut, dan itu nggak mungkin, karena justru malah berbahaya. Jadi kita melakukan desinfektan pada tempat-tempat yang terkena tangan, hanya untuk mengurangi paparan, tetapi pun tidak secara masif mengurangi penularan sendiri. Lalu ada juga menggunakan lampu ultraviolet untuk membunuh atau mensterilkan tangan, atau ini justru nggak bisa membunuh virus, malah kulit kita yang akan terjadi radang atau iritasi, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kanker. Lalu apakah betul kalau kita berada di panas-panas tidak kena virus corona? Ini justru menjadi aneh karena di negara-negara panas sekalipun jangkitan virus corona ini juga banyak, jadi tidak benar. Lalu ada juga yang mencoba mengatakan menggunakan hair dryer atau pengering tangan untuk membunuh corona, nggak bisa juga. Karena itu harus suhu yang sangat tinggi, jadi nggak mungkin digunakan untuk langsung. Kemudian, apakah berendam di air hangat atau air panas bisa? Tidak akan juga melindungi kita, karena memang hanya akan mati dengan alkohol yang di atas 70% atau suhu yang lebih dari 60. Kalau kita mandi di air yang 60 derajat, maka kita yang akan melepuh. Kemudian, ini tadi sudah saya sampaikan, bahwa coronavirus itu tetap bisa menyebar di daerah yang beriklim panas dan lembab. Kemudian ada juga teori yang menyatakan, atau orang yang menganggap bahwa ini gara-gara 5G, nggak benar juga. Jadi ini benar-benar mitos. Kemudian, jadi orang yang kena virus corona ini akan sembuh total atau tidak? Sebenarnya virus itu pasti akan hilang. Jadi virus itu punya batas waktu hidup, tapi tidak berarti tidak bisa terinfeksi lagi. Sampai hari ini kita belum punya data yang menyatakan bahwa kalau sudah pernah terinfeksi, tidak akan terinfeksi. Tetapi kemungkinan terbentuk antibodi ada. Jadi kemungkinan memang lebih kecil. Kemudian, apakah kalau kita bisa nahan napas lama lebih dari 10 detik, kita berarti bebas dari COVID? Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi pemeriksaan yang harus dilakukan, memang betul ada gejala fisik, tapi juga harus ditunjang juga dengan gejala-gejala atau tanda-tanda lain dari laboratorium maupun dari radiologi. Kemudian ini juga bahaya karena ada beberapa yang bilang, oh kita minum alkohol aja biar mati virusnya. Ini juga tidak benar, malah menyesatkan karena justru membahayakan kesehatan kita. Jadi minum alkohol malah berbahaya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa bisa tertular melalui orang yang digigit nyamuk lalu menularkan. Tidak benar. Tetapi ada hal yang menarik karena di Indonesia ada banyak kasus yang menjadi fatal ketika virus corona itu menyerang orang yang kena demam berdarah. Ini memang terjadi, tetapi bukan demam berdarah, bukan corona itu dibawa oleh nyamuk demam berdarah. Kemudian lalat.
lalat juga tidak pernah menularkan virus corona. Kemudian apakah vaksin yang sudah ada, vaksin pneumonia bisa? Sampai hari ini belum bisa. Jadi belum bisa, dan kita pun vaksin COVID-19 ini belum ditemukan. Lalu apakah mengkonsumsi bawang bisa menyebabkan imunitas terhadap corona? Juga tidak ada buktinya. Kemudian apakah hanya orang tua? Enggak juga. Anak muda, orang yang anak-anak pun juga ada sekarang kasusnya. Apakah antibiotik bisa mencegah virus corona? Enggak juga. Jadi antibiotik itu oleh bakteri, untuk bakteri. Kemudian apakah sudah ada obat tertentu yang khusus untuk virus corona? Sampai hari ini juga belum. Kita WHO sedang berusaha untuk mencari tahu, dan sampai hari ini kita hanya lebih ke arah suportif namanya. Kemudian kalau misalnya tidak ada antiseptik, kita bagaimana nih? Tidak usah takut karena sabun dan air sudah lebih baik daripada antiseptik. Kemudian ini juga yang rame belakangan, katanya bisa menular lewat feses atau malah yang terakhir melalui flatus, melalui kentut. Itu juga sebenarnya tidak secara benar. Apakah merokok bisa mengurangi atau melindungi kita dari COVID? Salah, justru dengan rokok itu silianya akan terganggu dan lebih mudah terkena corona. Kemudian, apakah kalau kita sering-sering minum air putih kita bisa melindungi dari COVID? Minum air putih bagus untuk mencegah dehidrasi, tetapi tidak ada bukti bahwa itu akan menyebabkan mengurangi infeksi corona. Kemudian, apakah virus ini bisa terbang melalui udara? Sampai hari ini dia tidak terbang-terbang di udara, dia hanya ikut dengan cairan tubuh yang keluar dari tubuh seseorang. Kalaupun dia terbang, itu bukan secara terbang sendiri, tetapi ikut dari cairan tubuh orang yang keluar. Apakah bisa dibawa dari koran yang diantarkan ke rumah dan sebagainya? Tidak ada bukti penularan melalui benda-benda seperti ini, tetapi ya memang sebaiknya kita cuci tangan ketika setelah memegang benda-benda yang kita tidak ketahui. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kalau kita menggunakan barang-barang dari Cina, kita bisa mendapatkan virus ini dari sana. Ini juga tidak betul, tetapi semua barang bisa menyebabkan penularan kalau setelah terpapar dengan virus corona. Nah, jadi ini tadi sudah. Dan ada juga yang menyatakan makan durian, ini juga nggak ada buktinya. Makan lemon, kunyit, dan sebagainya. Jamu-jamu pun secara umum bagus, tetapi tidak ada bukti bahwa itu akan menghilangkan virus corona. Jadi, apakah kalau kita batuk pilek aja kita nggak kena corona? Tidak. Jadi semua gejala-gejala itu bisa terjadi. Ini tadi sudah. Apakah kita bisa terjangkit kalau kita berenang di tempat umum? Nggak ada buktinya juga, tetapi kalau kita berenang di tempat umum, kita tentu ketemu dengan orang lain, dan itu yang bisa menularkan. Lalu, apakah makan ayam terinfeksi? Tidak, justru aman ya. Apakah ada bukti bahwa es krim bisa menyebabkan infeksi corona? Ini juga tidak benar. Jadi, kita sebenarnya secara bersama-sama bisa melawan virus corona ini bila kita melakukan tindakan-tindakan 3 hal tadi. Jadi, cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter paparannya. Satu pertanyaan dulu Dok dari saya. Virusnya itu sebenarnya ada kuantifikasinya nggak Dok? Kan selama ini kita bayangannya di dalam satu droplet mungkin ada satu virus, kemudian dia masuk, dengan satu virus itu sudah mencukup untuk menginfeksi seseorang atau dia harus menduplikasi dulu sampai seberapa jumlahnya gitu Dok? Ya, persis. Ini pertanyaan yang baik. Jadi berapa jumlahnya kita tidak tahu. Dalam satu droplet jelas tidak cuma satu, jelas akan banyak. Saya tidak tahu berapa juta virus, karena virus itu sangat kecil. Droplet itu jauh lebih besar. Jadi mungkin droplet itu sendiri mengandung ribuan bahkan lebih virus. Dan dari virus itu yang masuk, nanti dia akan masuk ke mukosa, lalu berusaha untuk masuk ke satu inang, jadi satu ke sel-sel tertentu di mukosa. Mukosa itu lapisan luar dari hidung dan mulut. Di situ dia akan berusaha masuk, kemudian dia akan bertambah, berduplikasi, sampai
menyebabkan gejala dan menyebabkan sakit itu disebut infeksi. Masa dari mulai masuk sampai terjadinya gejala itu yang kita sebut dengan inkubasi. Inkubasi itu bisa dari 1 sampai 10 hari. Jadi itu yang kita sebut periode inkubasi. Virus itu masuk, belum bergejala, baru setelah 10 hari ada gejala karena sudah mulai menyebabkan reaksi tubuh. Saya kira itu bisa menjelaskan mungkin, Bro. Oke dok, terima kasih. Ada pertanyaan dari Sis Maria nih. Saya mau tanya mengenai rapid test dan swab test. Apakah bisa dijelaskan dok masing-masing itu, dan apakah kita yang sudah diisolasi 1 bulan perlu rapid test? Oke, baik. Ini pertanyaan yang rame karena juga saya begitu rapid test masuk ke Indonesia, saya langsung telepon sekretarisnya Menteri Kesehatan karena saya kok nggak begitu suka dengan masuknya rapid test. Jadi rapid test itu, jadi begitu virus itu masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh kita mengeluarkan atau memberikan reaksi berupa pembentukan antibodi, nanti antibodi itu akan ada 2 macam. Antibodi yang keluar segera, itu namanya imunoglobulin M. Kemudian ada antibodi yang keluar belakangan, pelan-pelan. Itu yang stabil nanti. Nah, itu yang disebut dengan imunoglobulin G. Nah, rapid test itu adalah pemeriksaan untuk adanya antibodi. Antibodi itu jadi imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Itu rapid test. Nah, kenapa saya tidak begitu suka dengan rapid test ketika sudah seperti ini? Karena kalau sekarang ditanya, kita sebagian besar sudah mungkin terpapar. Jadi kalau ditanya imunnya apakah ada? Mungkin ada, sebagian besar sudah ada. Apakah itu menunjukkan bahwa kita terinfeksi? Belum tentu. Sebaliknya, kalau virusnya masuk tapi antibodi belum terbentuk, apakah kita tidak berarti kita tidak menularkan atau tidak terinfeksi? Belum. Jadi dua-duanya kita positif atau negatif belum bisa bercerita apa-apa. Tapi kalau setelah sekian kali kita periksa rapid test, kemudian oke, rapid testnya mula-mulanya positif, kemudian negatif, kemudian positif, berarti kita sudah pernah kena. Kalau nggak ada gejala mungkin sudah imun, atau mungkin sudah ada tapi tidak gejala. Nah, jadi menurut saya rapid test itu kita perlu gunakan kalau situasinya belum seperti sekarang, belum semua kena, tapi ada 1-2 orang yang kena, lalu screening orang, kira-kira udah ada nggak sih antibodi atau sudah ada nggak sih yang terpapar, itu mungkin kita menggunakan rapid test. Sedangkan kalau yang disebut swab test atau sebenarnya itu adalah polymerase chain reaction, jadi PCR, itu melihat kehadiran antigen. Nah, itu memang lebih bagus karena kita bisa mendeteksi adanya bagian dari virus yang ada di dalam tubuh itu, Sis Maria. Jadi dengan adanya PCR itu. Tapi masalahnya adalah mekanisme pengambilannya kan dari swab nasal atau dari tenggorok. Siapa yang ngambil, bagaimana cara mengambilnya, medianya benar. Nah, itu semua menentukan hasil yang benar apa tidaknya. Jadi juga tidak 100% menyatakan kalau dia swabnya negatif, benar negatif. Kalau ngambilnya salah, ya salah. Begitu. Tapi kalau positif sih kemungkinan iya, positif. Begitu. Jadi kalau negatif, jangan buru-buru senang. Oh, aku swabnya negatif. Jangan buru-buru senang. Terus pertanyaannya adalah isolasi 1 bulan. Sudah isolasi 1 bulan, perlu rapid test. Tergantung. Dalam 1 bulan atau setelah 1 bulan ketemu dengan siapa. Nah, kalau buat saya sih tetap rapid test itu menurut saya tidak cukup efektif untuk mengetahui apakah terinfeksi dengan corona apa tidak. Jadi tetap kalau kita punya gejala, kita harus hati-hati, kita tetap istirahat, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya, pakai masker. Ya. Jadi sebenarnya virus corona ini bukan sesuatu virus yang virulensinya tingkat kematiannya sebenarnya tidak setinggi yang penyakit lain, cuma karena dia dengan penyakit lain jadi berat, itu yang repot. Virusnya sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa kalau tanpa ada yang lain-lain. Dan sebagian besar orang yang
fatal itu memang orang yang kemudian tidak tahu atau punya penyakit lain. Tidak tahu lalu dipaksakan. Jadi dia, ini flu biasa gitu ya. Dia tetap kerja, tetap melakukan aktivitasnya, tidak istirahat, tidak cukup istirahatnya sehingga dia kena. Atau dia punya sakit darah tinggi, sakit gula dan sebagainya. Saya kira itu jawaban dari saya mengenai swab dan rapid test. Dari Sis Maria sudah cukup? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, kemudian mungkin mempertajamnya dari Mas Andreas tadi. Jadi kalau kita bilang PCR itu yang swab test itu ya, Dok ya? Ya, betul. Betul, oke. Swab test itu PCR. Oke. Swab itu tenggorok atau hidung ya. Oke, kemudian dari Pak Bambang Heksayanto, apakah balita memang lebih tahan terhadap virus ini? Kalau memang benar, kenapa itu, Dok? Baik, terima kasih Bro Bambang. Jadi sampai hari ini memang jumlah balita yang kena virus itu relatif lebih sedikit dari orang dewasa atau orang tua ya. Kenapa? Karena memang sekali lagi virus itu kan masuk lalu ada reaksi tubuh. Nah, reaksi tubuh ini memang sangat tergantung dari kesiapan imunitasnya. Nah, kesiapan imunitas itu memang ada beberapa teori yang menyatakan di anak itu justru virus itu dia tidak menimbulkan reaksi yang hebat. Jadi kalau di dalam manusia itu kalau ada infeksi itu ada nanti proses yang namanya inflamasi, ada antiinflamasi, lalu di situ akan keluar macam-macam mediator. Dan ini yang sering sekali berbahaya. Pada COVID misalnya, ketika imun itu keluar dan itu melampaui dari apa yang harusnya, itu maka terjadi ketidakseimbangan atau kita sebut dengan imbalance imun. Ini nanti akan menjadi bahaya dan jatuh ke dalam situasi yang kita sebut dengan sepsis. Dan pada anak memang tidak banyak yang seperti ini. Terus terang sampai sekarang masih belum ada teori pastinya, tapi ada beberapa dugaan yang mengaitkan dengan imunitas ini. Tetapi tetap kita harus hati-hati karena belakangan ini ada beberapa anak yang kena dan fatal. Jadi tetap bisa kena. Itu dari saya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bro Joni nih. Mengenai virus yang menempel di barang, misalnya untuk uang yang kita terima dari orang lainnya kalau kita belanja. Apakah dengan menjemur uang di matahari bisa menghilangkan virus tersebut? Ya, betul. Ini sebenarnya cara sederhana ya, walaupun penularan melalui uang itu belum ada laporannya sampai sekarang, tapi secara teori mungkin. Secara teori mungkin, tetapi kasus yang karena uang tertular belum ada. Yang terakhir yang ada itu dari baju kerja seorang pekerja di Indonesia yang menularkan kepada istri dan anak, itu ada. Tetapi kalau uang sih belum ada. Tapi apakah kemudian uang itu bisa dijemur di matahari, virus hilang? Iya, tapi untuk waktu yang tidak sebentar ya. Jadi paling sedikit kalau saya tidak salah antara 20 sampai 30 menit dijemur matahari. Karena sinar panas dan itunya bisa mengusir virus gitu. Tapi sekali lagi nggak usah terlalu takut juga dengan uang karena belum ada laporan penularan melalui uang. Walaupun secara teori bisa. Itu jawab dari saya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan ini mengenai vitamin, Dok. Apa yang dianjurkan sebagai suplemen buat tubuh kita? Baik. Ada 2 vitamin yang sebenarnya layak diperhitungkan sebagai penguat sistem imun kita, yaitu vitamin C. Vitamin C itu berguna untuk penguatan pembuluh darah, juga untuk regulasi. Kemudian vitamin E. Nah, 2 vitamin ini memang disarankan untuk dikonsumsi. Jadi tidak harus multivitamin lengkap, tetapi vitamin C dan vitamin E yang dianjurkan. Tidak dianjurkan menggunakan imunomodulator, karena ada beberapa laporan yang justru dengan menggunakan imunomodulator malah menjadi lebih berat sakitnya.
Oke, kemudian Dok, apakah masker bedah bisa dipakai beberapa kali setelah dijemur dan disetrika? Karena cukup mahal kan, mungkin sayang ya Dok untuk masker bedah. Betul. Ya, gini, jadi masker bedah itu sebenarnya dibuat untuk sekali pakai, itu mesti dipahami dulu ya. Jadi ketika dia kena cairan, misalkan liur kita, karena kita kan pakai ada liur yang keluar, kemudian juga ketika dari luar ada sesuatu atau basah atau apa, maka itu akan terjadi perubahan anatomi bentuk itunya. Jadi itu kan memang disusun paling 3 lapis itu kan, lapisan luar yang kedap air, tengah untuk penyaring, lalu di bawah sini untuk menyerap air justru yang di paling ini kan. Nah, kalau mau dipakai lagi mungkin bisa, tapi tidak boleh sampai berubah bentuk. Setrika, setrika mungkin bisa, tapi harus kalau sampai terlalu panas malah nanti berubah, karena itu kan sudah diatur pori-porinya. Sebenarnya yang sekarang justru dianjurkan adalah penggunaan masker kain yang bisa dicuci. Nah, sekali lagi, masker ini bukan sekedar masker itu apa, tapi bagaimana cara menggunakannya, cara melepaskannya juga penting ya. Karena kalau kita masker yang bagus, tapi kalau kita pegang bagian depannya, lalu setelah kita buka, tangan ini pegang ke mulut kita, ya nggak ada gunanya masker kita. Jadi mau masker kain biasa pun, kalau itu kemudian untuk mencegah kita menyentuh daerah mulut kita, itu jauh lebih efektif. Ketimbang kita pakai masker N95 gitu ya, yang katanya efektif. Tapi kalau buka nutupnya salah, ya sama aja. Itu pakai masker tuh. Oke Dok, ini ada pertanyaan menarik nih Dok, dari Sis Maria lagi. Bisa dibantu dijelaskan ini Dok, fase pasien dari sakit sampai parah ke kematian atau sampai ke kesembuhan, karena ada sharing pasien yang sembuh tapi ada fase seperti orang sekarat baru sembuh. Mungkin bisa dijelaskan Dok. Baik. Jadi sebenarnya ini infeksinya sama seperti infeksi virus atau bakteri lain. Ada fase di mana fase namanya prodromal. Itu akan mulai dengan ketika dia mulai ada reaksi tubuh kita, dia akan mulai dengan gejala-gejala simpel seperti batuk, tenggorokan gatal, kayak kering, kemudian napasnya mulai berat, sakit kepala, demam, dan sebagainya. Itu awal-awal, kemudian dilanjutkan dengan fase infeksi yang penuh, yaitu ketika mulai parunya yang jadi sasaran utama, itu napasnya mulai makin berat. Nah, di saat seperti inilah kemudian banyak orang yang takut lalu cemas. Kenapa? Ketika kita sulit bernafas, itu memang paling tidak nyaman buat kita. Karena kita kan setiap kali kita bernafas, ketika itu sulit, maka apa ya, seperti orang kayak mau tenggelam, tertekan, itu memang nggak nyaman. Itu yang sering terganggu. Nah, kalau ini sudah mulai terjadi, maka kita pasien itu atau orang itu akan butuh oksigen, akan butuh juga sampai kalau parunya itu sudah sedemikian terganggunya, butuh alat bantu nafas. Ini yang sering sekali kemudian sangat menakutkan, karena begitu sudah masuk alat bantu nafas lalu pakai mesin, umumnya orang akan ditidurkan dulu. Dan kebanyakan kasus yang ada di dunia maupun di Indonesia, kalau sudah sampai pakai mesin bantu nafas, jarang ada yang survive. Ya kebetulan dan Menteri Perhubungan kita sih bisa survive ya. Tetapi yang lain banyak yang tidak berhasil gitu. Nah, kalau ada yang sembuh itu biasanya memang fase. Jadi sebenarnya kalau ini sampai terjadi, kalau fase ini mencapai satu titik beratnya, itu tetap nanti akan hilang sendiri virus itu. Virus itu dia pada waktunya dia akan mati sendiri. Dia dalam waktu 14 harian begitu dia akan hilang. Tetapi selama 14 hari itu dia bikin apa? Dia bikin reaksi tubuh kita menjadi lemah, lalu kita kena infeksi yang lain, atau pada saat yang sama karena kita menjadi lemah, gula darah kita naik, atau pada saat kita lemah, yang lain-lain sakit kita keluar, ginjal kita rusak. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian menjadi sulit sekali diatasi. Saya kira itu fase-fasenya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke Dok, terus untuk pemakaian sarung tangan gimana Dok? Apakah dianjurkan?
Uh, ada beberapa yang menyatakan menggunakan sarung tangan. Saya kalau kita memperhatikan bagaimana orang menggunakan sarung tangan, bukan hanya di tempat umum tapi di rumah sakit, saya perhatikan justru banyak terjadi infeksi ketika kita berusaha melepaskan sarung tangan itu. Dan itu tidak mudah. Kami aja yang setiap hari menggunakan sarung tangan, sangat takut dengan melepas sarung tangan. Jadi bayangkan ketika kita menggunakan sarung tangan, kita merasa kita aman. Tapi ketika kita melepasnya, kita kena. Dan itu kita abai. Jadi kalau saya menganjurkan, kalau tidak penting sekali menyentuh sesuatu yang memang kita tahu akan berbahaya atau apa, tidak usah pakai sarung tangan, tetapi rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan jauh lebih baik daripada menggunakan sarung tangan. Tolong dipahami juga ya. Jadi itu. Dokter mau minum dulu nggak nih? Oh enggak, saya ada di minum sebelah saya. Oke, lanjut ya dok ya. Ini mengenai vitamin. Oh. Vitamin C, kalau misalnya setiap hari mengkonsumsi vitamin C 1000 mg, apakah dosisnya cukup aman atau tidak, dok? Oke. Itu 1000 mg itu benar nggak ya? Tapi gini, selama fungsi ginjal kita masih baik, berapapun yang kita konsumsi bisa keluar sendiri sebenarnya. Asal kita yakin bahwa fungsi ginjal kita bagus. Saya sih terus terang nggak begitu yakin 1000 mg itu benar-benar 1000 mg. Nggak usah takut. Jadi artinya nggak apa-apa, konsumsi aja. Selama kita melakukannya dengan baik. Tapi nanti coba dilihat apakah kemudian produksi urin kita sama, berkurang, atau malah meningkat, itu diperhatikan. Karena kalau sampai yang kita takutkan fungsi ginjalnya sebenarnya kalau dengan vitamin C atau vitamin yang berlebihan. Saya kira itu. Oke, terus ada terapi lain selain dengan pengobatan, dok, selama ini berkaitan dengan virus ini? Ya, sebenarnya itu tadi istirahat yang cukup, lalu makanan cukup biasa, lalu konsumsi vitamin. Vitamin juga sebenarnya dianjurkan tidak terlalu berlebihan karena nggak ada gunanya juga apa ya, sering sekali dia membuat kita jadi berpikir aku sehat karena aku vitamin padahal aku kurang tidur, padahal aku kurang istirahat. Nah itu yang juga jadi salah. Lebih bagus kita lakukan secara normal, cukup istirahat, olahraga juga jangan lupa tetap dikerjakan di rumah, ya itu aja. Oke, terus mengenai makanan jadi, dok, makanan matang maksudnya ya, kita beli makanan matang itu, apakah perlu dipanaskan ulang karena khawatir ada percikan gitu? Ya, agak sulit saya menjawabnya ya. Paling memang idealnya sih kalau kita panaskan di luar, tapi kalau kita beli gado-gado masa dipanasin kan enggak. Oke. Terus dari Sis Ambar nih di masa pandemik ini untuk silaturahmi kan biasanya kalau Lebaran kita harus ketemu, dok. Sebaiknya sarannya amannya seperti apa nih Lebaran, karena kita pengen tetap bersilaturahmi tapi aman gitu, gimana? Ada tipsnya nggak, dok? Agak sulit ya Sis Ambar ya. Kita soalnya nggak tahu karena dalam bayangan kita saat ini itu semua orang, sesehat apapun kelihatannya orang, itu bisa saja menjadi karier terhadap virus. Nah, ketika itu terjadi, niat kita baik, mau silaturahmi, tetapi ketika kita menghantarkan virus, yang ada malah salah. Jadi, saya nggak berani bilang tips yang aman. Ya, tips yang aman sebenarnya silaturahmi yang kalaupun datang, ya tetap kasih jarak. Gitu. Tapi kan rasanya kalau udah datang, lalu kita nggak bersalaman, nggak berpelukan, rasanya kan agak gimana gitu ya. Jadi saya kok berpikir, ya apa boleh buat sementara ini masih seperti ini, pandemi seperti ini, kita memang lebih baik menjaga jarak, silaturahmi dengan cara yang tidak biasa. Mungkin ini juga jadi kenangan kita nantinya. Setelah lewat ini kita akan mengenang bahwa inilah saat-saat kita di mana kita bersilaturahmi dengan cara seperti ini. Benar, ini memang agak sulit. Tapi saya tidak berani bilang bahwa silahkan salaman, silahkan pelukan, nggak boleh. Karena memang kita, siapapun kita berpotensi untuk membawa virus atau menerima virus saat ini.
Terima kasih. Oke, terus dari Sis Lili ini dia di tempat tinggalnya mau mengadakan rapid test massal. Jadi sebenarnya selain itu apa lagi yang perlu dipersiapkan dok untuk memotong rantai penularan ini? Rapid test massal tapi orangnya nggak ngumpul-ngumpul kan. Kalau orang yang ngumpul-ngumpul saya sih tidak anjurkan. Tapi kalau sekarang malah beberapa center itu menggunakan tes dengan cara yang drive-thru, itu bukan mau sombong-sombong, tapi mau menyatakan bahwa tetap ada physical distancing. Karena kalau kita bikin rapid test lalu orang pada ngumpul, ya itu kita yang menularkan sesama kita. Dan saya sih tidak tahu, seperti tadi saya sampaikan, kalau buat saya rapid test itu ya tadi memaknainya agak sulit ya, karena positif juga belum tentu, tapi negatif juga tidak menjamin bahwa tidak terinfeksi atau belum terinfeksi. Baik, kemudian dari Bro Stephen nih, tadi mungkin sedikit sudah disinggung sama dokter ya untuk yang udah punya riwayat penyakit ataupun komplikasi, jadi ketika terkena COVID infeksinya semakin parah, atau seperti apa sebenarnya dok yang terjadi sehingga? Baik, ada beberapa hal yang Bro Stephen. Jadi yang pertama memang dengan infeksi corona, imunitas kita menjadi rendah, lalu penyakit yang mendasari dia menjadi buruk. Atau sebaliknya, penyakit dia menyebabkan dia rentan terhadap infeksi corona, lalu terjadi malfungsi dari organ-organ lain. Tetapi ada juga karena obat yang digunakan, seperti obat darah tinggi. Jadi obat darah tinggi itu akan menghambat sesuatu enzim yang sebenarnya itu nanti akan menyebabkan virus itu mudah sekali masuk, obat darah tinggi. Jadi bukan karena sakit darah tingginya, tapi karena obat yang digunakan. Bisa dilakukan dengan modifikasi ganti obatnya. Jadi macam-macam ceritanya. Dan yang lagi rame sekarang di Indonesia adalah ketika orang itu sebelumnya sudah kena demam berdarah, karena imunnya rendah dengan kondisi demam berdarah, kena virus corona itu hampir, saya kira sampai hari ini yang kena dua-duanya itu fatal, itu meninggal. Jadi lebih berat begitu. Oke, berarti demam berdarah yang sekarang mungkin banyak ya dok ya? Ya, makanya harus kita jaga jangan sampai kena demam berdarah karena lebih rentan. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk yang terjadi sekarang itu, kenapa Menteri Budi Karya yang sudah dinyatakan sembuh masih diharuskan karantina dok? Itu untuk apa ya? Ya, sembuh artinya sudah negatif COVID-nya. Tetapi itu tadi, kan kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia benar-benar 100% sudah. Dari swab-nya itu memang nggak ada. Jadi sampai kita yakinkan pasti benar-benar masa hidupnya virus sudah nggak ada, paling tidak 14 hari, itu kita isolasi dulu gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Itu waktu di swab benar negatif, sudah 2 kali swab negatif, artinya di situ tidak ada. Tapi kan tadi saya sampaikan, tergantung siapa yang ngambil dan bagaimana untuk menghindari kesalahan itu. Karena ada kasus juga yang belum lama kejadian, sudah dinyatakan negatif, pulang ternyata balik lagi karena positif. Itu ada juga. Nah, itu yang salah siapa? Nggak tahu. Tetapi betul bahwa swab itu tidak 100% juga. Oke dok, terus waktu itu kan sempat ramai masalah herd immunity dok. Bisa dijelaskan mengenai herd immunity ini dok? Ya, jadi imunitas yang didapatkan karena terkena. Sebenarnya ada, imunitas itu ada, tetapi dengan model virus yang nggak tahu ini kok bisa begini virus ini, kita nggak berani, nggak menjamin 100% bahwa herd immunity itu akan membuat dia benar-benar imun. Jadi selalunya, kalaupun dia sudah pernah kena lalu mendapatkan imunitas dari alami karena dia mendapatkan itu tetap dia harus waspada. Bahkan di Korea dan di Jepang ada laporan yang sudah sembuh terinfeksi lagi, tapi tidak fatal memang. Nah, tapi kan itu artinya potensi untuk terinfeksi lagi ada, walaupun mungkin tidak seberat yang sebelumnya. Jadi
Itu adalah imunitas yang terjadi karena sembuh dari situ. Gitu. Dok, kemudian kalau orang yang mempunyai penyakit autoimun, apakah lebih rentan ketika terpapar COVID? Dok? Dari sekian laporan kasus, belum ada buktinya yang autoimun. Karena ada yang menyatakan justru orang-orang dengan autoimun mungkin sedikit lebih aman. Tapi ada juga yang ketika tergantung autoimun itu ada fasenya, ada fase imun tinggi, ada fase imun rendah, tergantung di mana fasenya. Atau juga ada orang yang autoimun lalu dapat terapi. Terapinya biasanya steroid, dan steroid itu menyebabkan virus tumbuh. Ini juga beda ceritanya. Tapi kalau secara umum, autoimun lebih rentan ketika terpapar COVID, belum ada buktinya, belum ada datanya. Kalau diabetes iya, hipertensi iya, kemudian sakit ginjal iya, yang lain iya. Tapi kalau autoimun sampai sekarang dari laporan kasus yang ada belum ada. Oke dok, ini sebenarnya saya juga ada mewakili gitu keingintahuan banyak orang ya dok mengenai tenaga medis dok. Yang tenaga medis ternyata banyak yang mengalami fatality sampai meninggal dunia ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi dok? Kita pengen tahu gitu. Oke. Kenapa tenaga medis lebih fatal atau lebih mudah kena? Sampai banyak yang meninggal gitu dok. Biasanya Oke. kan tenaga medis lebih tahu cara menghandle-nya gitu ya. Betul. Nah, gini, jadi ceritanya begini. Saya jadi agak sedikit bongkar-bongkaran cerita di kami. Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang karena corona kemudian dia disebut apa namanya OTG, orang tanpa gejala, atau kemudian ODP, orang dalam pengawasan, pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan. Nah, itu kan semua ada kasusnya. Kalau orang-orang yang bukan pekerja rumah sakit biasanya bisa langsung dirumahkan, di mana isolasi, karantina. Tapi kami yang di rumah sakit kalau itu dikerjakan separuh itu bisa, bukan lebih dari separuh bisa di rumah. Sehingga mau nggak mau kami harus tetap bekerja. Kami diberikan suplemen, kami diberikan waktu untuk istirahat lebih, shift dikurangi dan sebagainya, tetapi kami tetap terpapar. Dan itu mau nggak mau kami akan lebih rentan. Dan kadang-kadang effort kami ini sedemikian beratnya sehingga kami juga beberapa kali ditolak untuk pulang. Ini saya sekarang lagi di kamar diisolasi, ini kamar isolasi. Karena saya tidak, ya itu ceritanya kami, dan banyak teman-teman perawat, dokter yang kemudian ada yang malah sampai dipertanyakan, kok masih tinggal di sini, kok nggak pindah gitu. Nah, begitulah sulitnya sehingga kadang-kadang untuk istirahat juga kurang. Teman saya kebetulan di tempat saya itu ada 2 dokter spesialis yang meninggal. Dua-duanya ini yang satu masih muda, yang satu sudah berumur, tapi dua-duanya ini punya masalah, yaitu ketika mereka sudah sakit, sudah terinfeksi, itu kita belum tahu corona, mereka masih tetap harus pegang pasien karena memang tidak bisa enggak. Nah, itu yang kita juga nyesalkan, harusnya mereka udah cukup istirahat. Akhirnya mereka berdua meninggal. Satu perawat kami itu juga mengantarkan pasien yang corona, dia meninggal. Kalau itu dia memang punya hipertensi dan diabetes. Jadi, kalau disebut kenapa lebih rentan, ya karena memang kami terpapar. Kenapa kok jadi fatal? Ya karena memang kita sulit sekali untuk bisa melepaskan, minta, udah kita di rumah aja nggak bisa, nanti nggak ada yang bekerja untuk orang lain, untuk pasien yang sakit. Jadi memang ya itulah kenapa kemudian kayak kemarin kami sedih sekali ketika ada perawat yang ditolak dimakamkan dan sebagainya, itu kok segitu gitu. Maksud saya, kita kan berjuang gitu ya, berusaha, tapi kok masih ditanggap. Jadi memang secara umum begitu. Kalau ceritanya terhadap orang yang lain sama aja. Sebenarnya harusnya dengan sistem imun yang ada, dengan istirahat yang cukup, itu sih bisa sembuh sendiri.
Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah saat ini itu aman ke rumah sakit karena ada tetangga yang sangat cemas karena disuruh periksa darah dan foto rongsen. Nah kalau memang aman, bagaimana cara meyakinkan dia supaya bisa mau ke rumah sakit? Baik, begini. Jadi saya harus pahamkan, virus itu tidak terbang-terbang di udara ya. Virus itu tidak terbang-terbang di udara. Ketika kita berada di tempat yang banyak orang sakit kena COVID, pun itu virusnya tidak terbang-terbang di udara. Kalau kita berjarak 1 meter dari orang yang terinfeksi, ya kita bisa kena dropletnya. Selama kita bisa menjaga jarak, tidak menyentuh apa-apa yang berhubungan dengan kemungkinan penularan, aman. Kita pakai masker, kita cuci tangan, aman, jaga jarak. 3 hal tadi dikerjakan tetap aman. Mau di tempat yang banyak COVID-nya atau yang enggak. Jangan kira kita, oh ini enggak ada yang enggak banyak COVID-nya, tapi kita bisa kena. Sebaliknya di tempat yang ramai pun kita bisa nggak kena kalau kita hati-hati. Jadi buat siapapun yang ingin ke rumah sakit, saya bukan karena saya bekerja di rumah sakit, tapi saya harus sampaikan apa adanya. Betul, di rumah sakit akan banyak orang yang mungkin bisa menularkan. Tetapi di luar juga sama. Di pasar, saya tadi pagi jalan ke pasar modern masih ramai ternyata ya. Jadi itu banyak orang yang mungkin sekali bisa menularkan. Yang penting kita kan nggak sentuhan. Kita nggak usah sentuhan, kita jaga jarak, kita pakai masker, kita cuci tangan, sudah. Selama itu kita kerjakan, saya sih percaya bahwa kita tidak akan tertular. Jadi tidak usah khawatir, kalau memang harus di ronsen, ya ronsen aja, periksa lab juga mereka semua udah pakai set lengkap kok pasti. Jadi nggak usah takut. Oke dok, ini dari Bro Aulia nih mengenai masa perawatan ya, dia mengantar tetangga yang PDP, itu hanya 5 hari, apakah kondisi tersebut dengan alasan karena kondisinya lebih baik, apakah hal itu wajar dok, 5 hari perawatan saja untuk PDP? Oh iya, betul. Ini memang menjadi dilema karena begini, sebenarnya prinsipnya perawatan itu kan bukan untuk dalam tanda petik mengisolasi orang untuk tidak menularkan. Tetapi sekarang ini di masa pandemi seperti ini, kalaupun harus dirawat itu untuk membuat dia dalam tanda petik terawat, terjaga. Kalau isolasi sekarang di rumah juga harus isolasi, di mana-mana kita udah isolasi judulnya nih. Kan PSBB ini kan sebenarnya membuat isolasi semua di antara kita ini. Kita kan saling terisolasi nih sekarang. Saya dengan brosis semua kan terisolasi, kita jauh ini sekarang. Jadi ini sudah isolasi. Jadi kalau menurut saya, ya perawatan itu memang tidak dimaksudkan untuk mengisolasi, kecuali dia sakit berat. Itu ya, dimasukkan, itu ada waktunya. Jadi, proses isolasi 14 hari itu memang dikerjakan, tetapi tidak harus di rumah sakit. Gitu. Bisa dilakukan. Ya, di mana aja. Tapi ingat konsepnya bahwa dia tetap terisolasi. Sebenarnya kita juga sih dengan cara seperti ini. Oke dok, ini dari Bro Stephen lagi. Jadi kalau masyarakat itu khawatir dia sebenarnya itu cuma flu biasa, tapi begitu datang ke rumah sakit dia nanti takut langsung dikarantina padahal dia flu biasa. Jadi menurut dokter caranya yang aman apa kalau flu biasa kita minum obat aja gitu ya di rumah, nggak usah ke rumah sakit? Ya, itu memang yang dianjurkan sekarang. Karena sekarang semua rumah sakit melakukan screening yang ketat. Orang nggak usah batuk, pilek, orang diare aja jadi masalah itu nanti. Karena salah satu gejala juga katanya diare. Jadi pada akhirnya harus seperti ini. Tapi memang kadang-kadang kita juga terlalu berlebihan ya. Kemarin ada kejadian yang asma, jelas punya asma, lalu dia pingsan, nggak ada yang nolong karena takut berinfeksi corona. Itu juga jadi masalah. Makanya kalau ada orang yang flu biasa, memang coba pengobatan sendiri. Dan ini sudah dianjurkan oleh berbagai center sekarang, mau nggak mau seperti itu. Atau sekarang kita bisa menggunakan telemedicine di beberapa tempat. Kalau ada yang sakit, bisa langsung konsultasi dengan cara seperti ini, Zoom, silahkan, atau WA, bagaimana bisa dilaksanakan. Karena kalau betul ke rumah sakit, semua orang akan pikirannya selalu ke situ, ke COVID aja. Jadi mau nggak mau takut nanti dikarantina, ya betul.
Kalau dia ternyata gejalanya berat, bukan dikarantina tapi dirawat, harus dirawat nih gitu. Nanti disuruh isolasi ya memang itu. Dulu sih orang-orang pada takut diisolasi, tapi sekarang ya sudah bagaimana? Gitu. Oke dok, mengenai teori plasma darah nih dok, kan katanya kalau orang yang sudah sembuh diambil plasmanya bisa dipakai untuk semacam vaksin atau untuk menyembuhkan. Nih teorinya sebenarnya valid nggak dok? Oke, ini waktu pertama kali muncul tuh ketika ada pasien di rumah sakit Fatmawati yang dilakukan yang masuk ICU kemudian sembuh. Ketika itu diberitahu bahwa dia mendapatkan transfusi plasma dari orang yang sudah sembuh 1 bulan. Karena penasaran, kami berusaha menelpon ke dokter yang merawatnya. Emang itu yang terjadi. Dan ternyata, oh kami belum transfusi plasmanya, tapi pasiennya udah baik. Itu sebenarnya kondisi awal yang kita bilang. Jadi, belum. Tetapi secara teori, iya bisa. Kalau kita bisa mendapatkan antibodi yang cocok untuk virus itu. Jadi misalnya ada orang yang sudah sembuh, tapi juga harus dipastikan bahwa di dalam darahnya itu tidak ada virusnya. Jadi biasanya anjurannya itu 1 bulan setelah sembuh, diambil darahnya, tapi tidak darahnya penuh, hanya plasmanya, kemudian diberikan kepada orang yang sakit. Tetapi pemberiannya ini adalah fase yang mana nih? Fase yang di depan, yang baru keluar, baru muncul gejala-gejalanya dan sebagainya, atau fase akhir. Kalau fase di akhir biasanya suka telat. Fase di depan, nah seberapa depannya itu mungkin yang penting juga. Tapi kalau ditanya saya teorinya, ya teorinya sih bisa. Tapi prakteknya terus terang secara evidence, secara bukti ilmiah belum ada buktinya. Begitu. Terima kasih. Oke, dok, ini mengenai virusnya sendiri dok, yang corona tadi. Apakah ini dari Sis Dewi ini benar-benar bisa hilang di kemudian hari atau nanti akan dia bermutasi lagi menjadi yang lebih berbahaya lagi dok? Ini bagian yang saya nggak tahu beneran asli. Ini kita sih berharapnya sudah selesai, virus ini selesai, sudah cukup lah, ini aja sudah repot sekali kita, nggak akan ada lagi mutasi. Tetapi saya nggak tahu dengan kelakuan manusia yang kemudian memanipulasi segala macam, rekayasa segala macam, sangat mungkin akan ada perubahan-perubahan seperti ini kan. Kalau kita tahu kenapa virus itu bermutasi kan salah satunya karena perilaku kita kan, perilaku manusia. Artinya manusia yang menggunakan antibiotik segala macam, menggunakan teknik segala macam, makannya juga nggak karuan. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu penyebab. Kalau kemudian ini berakhir, apakah virus yang sama ini akan bermutasi lagi? Ya kita nggak tahu. Kalau kelakuan kita juga sama seperti sebelumnya, mungkin iya. Tapi saya sih berharap dengan kejadian dengan pandemi ini, kita pelajaran yang saya kira cukup baik adalah kita masing-masing bisa menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, terus juga menghargai kesehatan. Itu menurut saya menjadi penting. Dan itu saya kira sesuai dengan semangatnya PSI, bahwa kesehatan itu adalah bagian yang utama. Terima kasih. Oh iya dok, terakhir waktu itu dokter mau pesan untuk yang physical distancing teman-teman kita ini waktu turun ke jalan gimana dok? Ada komen atau apa gitu? Ya enggak, saya coba ini aja. Karena kita terus terang kan bawa nama PSI, partai kita yang menurut saya ini sekarang jadi partai yang besar nih. Semangatnya saya sangat senang, sangat saya bangga gitu. Tetapi ada kalanya dengan semangat itu kita melupakan edukasi kita kepada masyarakat, bagaimana kita harusnya menjaga jarak. Kita semangat sih bagus ya, tapi kita lupa menjaga jarak, bahwa kemudian itu penting. Dan saya kira PSI itu adalah partai yang sangat cepat beradaptasi, sangat cepat maju. Jadi menurut saya yang kayak seperti ini saya nggak lihat ada di partai lain yang begitu tanggap, begitu cepat sekali bergerak. Menurut saya tetap semangat seperti ini, tapi physical distancing, cuci tangan, menggunakan masker itu tetap kita jaga supaya orang lain juga bisa mempelajari dari kita gitu. Saya kira itu. Dok,
satu pertanyaan terakhir ya dok dari Sis Lili ini. Idealnya seorang yang PCR-nya udah positif, tapi gejalanya ringan, sudah isolasi 14 hari, tapi dia langsung mau kerja nih tanpa dites. Jadi sebaiknya dites lagi atau bagaimana sebaiknya dok? Ya, memang kalau PCR sampai pernah positif, maka dia harusnya diulang PCR lagi sampai 2 kali pemeriksaan. Kalau sudah negatif 2 kali, tadi karena PCR sendiri belum tentu negatif. Jadi kita biasanya 2 kali periksa, itu nanti pun masih disuruh isolasi lagi biasanya. Karena sama seperti Menteri Perhubungan ya. Jadi begitu baru dia diizinkan. Karena ini sudah jelas PCR positif. Atau ya kalau dengan kondisi seperti sekarang, kalau mau kerja tergantung perusahaannya atau tergantung tempat kerjanya, ya dia harusnya bekerja tapi dengan benar-benar shield ya, dengan benar-benar menggunakan masker, tidak banyak menyentuh yang lain-lain. Saya kira itu. Oke, saya kira ini semua pertanyaannya sudah dijawab semua. Jadi, dan kita sudah 1 jam nih, tidak terasa. Diskusinya sangat menarik, banyak ilmu yang kita dapatkan malam ini. Untuk itu saya mewakili teman-teman nih dok, mengucapkan banyak terima kasih nih waktunya. Dokter lagi isolasi juga waktunya. Mungkin sudah saatnya istirahat, tapi boleh mungkin dok ada closing sedikit dok untuk teman-teman sebelum Ya, ditutup. baik. Saya kira tetap semangat dalam menghadapi COVID ini karena yang bisa menyebabkan atau yang bisa membuat COVID ini hilang itu adalah kita. Kalau kita bisa menjaga 3 hal tadi, jadi cuci tangan, pakai masker, lalu physical distancing, kita bisa membuat ini penularan tidak terjadi lagi, maka ini akan cepat berakhir. Kalau ini cepat berakhir, maka efek-efek yang ditimbulkan, termasuk efek ekonomi yang sekarang lagi berat sekali, ini juga harusnya cepat teratasi. Kalau kita bisa kerjakan ini dengan baik, saya kira segera berakhir. Dan satu lagi, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan WA saya kapan saja. Kalau mau diskusi online seperti ini juga ajak aja, nanti saya bisa bikin anytime. Terima kasih. Siap, waduh, terima kasih banyak Pak Dokter. Oke, teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih juga telah berpartisipasi dalam acaranya PSI yang pertama online untuk ini ya, diskusi online di Tangsel. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, juga buat untuk kedepannya bagi PSI juga. Ini semua kita rekam ya, jadi nanti kita coba bisa sebarluaskan lagi supaya teman-teman PSI yang malam ini tidak bisa hadir bisa mendengarkan juga dan bisa mendapatkan ilmunya juga. Terima kasih, saya tutup. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.